Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alangkah berbahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Amsal Pasal 15 ayat 26. Kumpulan Amsal Salomo. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan. Orang-orang yang selalu berpikir jahat itu merupakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan dikatakan di sini kekejian baginya. Lalu dikatakan lagi bahwa perkataan yang ramah itu suci. Tentu saja dari perbendaharaan hati kita akan keluar melalui ucapan, melalui perkataan, melalui perbuatan. Ketika kita hendak mengetahui suatu pohon itu baik atau tidak baik, itu bisa kita ketahui dari buahnya. Itu kelihatan dari buahnya apakah pohonnya baik atau tidak baik. Demikianlah orang-orang yang selalu berpikir jahat, yang selalu berpikir buruk, menyakiti sesamanya, merugikan sesama manusia, menipu orang-orang yang bisa ditipunya, melakukan kesewenangan, melakukan ketidakadilan. Tuhan tidak berkenan dengan orang-orang yang demikian. Tetapi seharusnya kita selalu merancangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera, hal-hal yang bisa membuat kita di dalam sukacita, dan hal-hal yang semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Tetapi ketika berpikir jahat, hati-hati. Tuhanlah yang menjadi lawan kita. Terlebih ketika rencana-rencana jahat itu hendak ditujukan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Asal engkau tenang saja, dikatakan Tuhan yang berperang, memerangi musuh-musuh kita yang takut akan Tuhan. Ketika orang yang ditujukan itu, yang hendak dilakukan atau berbuat jahat kepada mereka, mereka sanggup berbuat yang baik. Dikatakan di dalam firman Tuhan, kita seperti menumpuk bara di kepalanya ketika ada orang berbuat jahat kepada kita. Tetapi kita senantiasa berbuat yang baik dan menyerahkannya kepada Tuhan dan selalu mendoakannya. Maka mereka pun tidak sanggup berbuat apapun, karena mereka akan berhadapan dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang berkuasa atas segala sesuatu. Di dalam firman Tuhan dikatakan juga, jika Tuhan bersama kita, beserta kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, orang-orang yang dikatakan di sini yang ramah, berbicara dengan baik, berbicara dengan tulus,
tidak berpura-pura. Itu dikatakan suci. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci, karena memang di dalam perbendaharaan hatinya selalu tersimpan kemurnian, kesucian, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga selalu keluar melalui perbuatan, melalui ucapan, perkataan-perkataan yang meneduhkan, yang memberkati, meskipun terkadang pada awalnya sepertinya itu menyakitkan, tetapi ketika orang yang ditegur itu menyadarinya pada waktunya, maka mereka akan berterima kasih. Terima kasih Engkau telah ingatkan saya, sehingga saya bisa berhasil pada masa sekarang. Akhirnya mereka bersyukur atas perkataan peringatan yang diberikan oleh orang yang memiliki perbendaharaan di dalam hatinya yang suci, yang murni. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, biarlah setiap kita selalu berjuang melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam iman kita, dengan senantiasa merenungkan firman-Nya siang dan malam, memohonkan penyertaan Tuhan, memampukan kita melakukan apa yang baik dan yang berkenan di hadapan-Nya, meninggalkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, hal-hal yang penuh dengan kenajisan, hal-hal kegelapan yang bisa saja menurut kita itu suatu keindahan, suatu yang dikejar oleh manusia karena bisa memberikan kenikmatan, tetapi itu semuanya sementara dan tidak ada damai sejahtera di dalamnya. Tetapi orang yang tulus, orang yang senantiasa mengungkapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang manis, hal-hal yang murni, yang tidak untuk memuaskan, yaitu keduniawiannya, kedagingannya, tetapi meninggikan Tuhan senantiasa di dalam hidupnya. Di dalam diri mereka ada damai sejahtera. Hal itu yang sebenarnya yang membuat kita merasa sangat bersyukur, sangat bersukacita, sehingga tidak ada kekosongan di dalam diri kita. Meskipun keadaan kita mungkin ekonomi tidak seperti orang lain, pekerjaan tidak seperti orang lain, keluarga tidak seperti orang lain, masalah-masalah tidak seperti orang lain indahnya. Tetapi apapun yang terjadi, seberapa banyak pun masalah yang kita hadapi, damai sejahtera itu senantiasa tinggal di dalam diri kita. Karena apa? Karena memang selalu perbendaharaan yang suci yang tinggal di dalam hati kita, yang tulus dan ikhlas, yang baik dan yang indah. Karena semuanya ada waktunya, tidak selamanya kita menderita, tetapi ada waktunya untuk mengalami suka dan duka itu, yang semuanya untuk kebaikan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tetaplah setia di dalam Tuhan. Tetaplah mengatakan dan berbuat yang baik, meskipun di sekitar kita orang-orang sudah kita saksikan, sudah kita lihat mereka tidak mencintai lagi keadilan, kebenaran, tetapi kita harus tetap tegak berdiri di sana. Kita adalah
garam dan terang dunia. Kita adalah orang-orang yang senantiasa menaburkan hal-hal yang baik. Sebab itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan. Sebab Engkau tidak menghendaki perbuatan-perbuatan yang jahat. Engkau menghendaki setiap kami untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, untuk selalu ramah, untuk selalu mengucapkan hal-hal yang indah, yang tulus di dalam hidup kami ini. Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami ketika kami mulai lemah, sehingga membiarkan hal-hal yang duniawi menguasai kami. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa dapat setia dan teguh di dalam Engkau, sehingga kami tidak kehilangan upah kami, yaitu kehidupan yang kekal. Tetapi biarlah setiap kami memperolehnya, karena kami setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. So tu marlinda